sementara ini ya, ini kan belum tentu berketerusan ini pemeriksaan. Ini bagus. Tadi Propamnya bagus yang sekarang, di Propam Mabes Polri itu bagus, sudah memerintahkan jajarannya untuk merazia, memeriksa ya anggota-anggota yang kira-kira terlibat dengan hal-hal yang tidak terpuji lah. Ini kan hal-hal yang tidak terpuji nih. Disapa polisi berzina, disapa menggunakan narkoba. Padahal kan itu kan larangan, itu jelas. Kita masyarakat aja nggak boleh, apalagi penegak hukum kan begitu ya. Nah jadi saya sependapat itu, menurut pendapat saya itu bagus. Nah, cuman kalau bisa jangan nanti sementara gara-gara panas saja berita ini, ya kan? Kalau bisa ya terus-terusan dilakukan razia, dilakukan pemeriksaan, supaya apa? Supaya tim yang ditempatkan propam di seluruh Polres itu bekerja. Memang tugasnya memang untuk memeriksa para anggota. Itu memang tugasnya sudah memeriksa para anggota dan tidak segan untuk langsung memberikan rekomendasi pemecatan terhadap yang jelas ya, jelas terbukti melanggar. Kalau penyalahan narkoba ya jelas ya. Itu kan ancaman 20 tahun itu maksimal itu. Otomatis apa? Bisa bahkan seumur hidup kalau kita sipil, ya kan? Nah, jadi bila dilakukan oleh penegak hukum ya jelas pecat, kemudian proses pidana. Jelas itu wajib ya. Oke, saran dari saya itu, silakan Bu Elida menanggapi tentang kinerja polisi ya. Sebenarnya polisi itu sudah berbenah dan dalam keadaan berbenah. Nah, apapun langkah-langkah untuk membenahi itu, tentu harus ada pembersihan di internal. Jadi ditemukannya pelanggaran hukum oleh penegak hukum itu sendiri, yaitu dia adalah orang yang memberantas narkoba, tapi dia bergelut dengan narkoba itu. Terus ke siapa kita mengadu? Sementara kadangkala dia malahan dia yang mengorbankan masyarakat tentang narkoba itu. Kenapa ditangkap? Tidak jelas untuk penghapusan narkoba itu sendiri, pemusnahannya, kemudian diedarkan, dijual gitu. Itu indikasi sangat ada gitu. Nah, tentang pelecehan, mereka kan itu identik. Narkoba identik dengan pelecehan karena mereka tentu tempatnya tentu sana ya, apalagi wadah untuk berbuat seperti itu saat ini masih bebas di Indonesia. Dulu sudah terakomodir ya, sekarang bebas lagi gitu. Di mana-mana marak tempat-tempat mesum gitu ya. Terus hotel-hotel tidak memberikan standarisasi untuk kapasitas yang untuk pelanggaran untuk melakukan itu gitu. Jadi ada hotel-hotel yang standarisasinya jika mau masuk benar-benar menunjukkan kakak paling enggak ya, kartu keluarga memang sesuai, surat nikah, sesuai nggak ini pasangannya ya, hal yang sama, betul. KTP alamat yang sama, kan banyak identitas yang harus diunikan. Yang kita kecewakan oknum polisi kita tuh penegak hukum, kamu berpakai baju polisi itu tolonglah dihargai institusinya. Kita lihat Kapolri berbenah selama ini dengan presisinya, banyak di mana-mana contoh. Mereka ini kan punya bidang-bidang juga, bidang narkoba, bidang reskrim, bidang ini. Nah, di bidang untuk pengamanan di bangsa ini, contohnya pilkada, pilpres, kita tidak ada korban. Untuk saat ini tidak ada korban. Dulu ratusan korban, baik TPS, PPS dan keributan yang di Panwaslu itu ya kan, di KPU itu banyak korban. Kalau yang masalah itu masih kondusif lah ya. Masih kondusif. Nah, namun kita melihat etika dan moral. Kembali kita ke moral. Hukum itu adalah moralitas. Hukum itu adalah moralitas. Kalau kita penegak hukum tidak punya moralitas, seperti apa? Nah, contoh ya, judi online, terus padahal kita dulu bangga kawin dengan aparat kepolisian maupun TNI karena syaratnya sangat ketat. Harus
dan kepolisian nggak boleh selingkuh, jangankan menikah, selingkuh pun bisa dipecat. Apalagi menikah. Apalagi menikah. Ini banyak polisi menikah 2, menikah 3, bahkan mempunyai simpanan-simpanan. Apakah tidak diterapkan aturan yang sudah bagus itu, ya kan? Aturannya kan selama ini cukup bagus. Ketika kita punya anak perempuan, kita banggalah dinikahi oleh pihak kepolisian, ya kan? Mungkin anak kita akan selamat. Sekarang bahkan kita ragu, Takut sekarang. takut ada buser itu KDRT ya. KDRT. Betul. Terus ini oknum ya. Jadi mungkin kita bersyukur di sini yang paling berperan aktif adalah propam. Kadang-kadang kita melapor ke propam sama dengan bohong. Iya. Sudah standar. Nah itu yang membuat kita kecewa. Sementara akhirnya ketika tidak ada laporan, polisi melakukan kesalahan dengan semena-mena, abuse of power segala macam yang dilakukannya, penyelewengan kewenangan. Nah kita ikut berdosa karena tidak memberikan laporan. Kita tahu kadang-kadang. Kenapa? Karena kita malas membuang waktu dan tidak bakalan direspon. Nah, sekali lagi kami minta kepada pihak propam sesuailah dengan porsi, bahwa jika orang sudah mengadu ya, sudah melaporkan kepada propam, itu sudah benar-benar harus diproses dong. Nah, nanti jangan gampangin standar gitu kan. Jadi banyak baik kasus-kasus perdata, pidana, kadang-kadang penyelewengan suap-suap tentang memenangkan perkara, meng-SP3-kan perkara tentang pertanahan, justru yang sekarang lagi marak-maraknya. Lagi marak. Pertanahan itu ada surat orang yang lebih tua nggak berarti, karena bisa diterbitkan surat baru demi siapa pelakunya. 80% itu ada dimulai dari pihak kepolisian, karena rakyat kita, bangsa kita masih takut berurusan dengan kepolisian. Jadi kalau udah berurusan dengan kepolisian, amalan ini sudah diokekan oleh polisi, yang pemilik tanah akhirnya diam. Nah akhirnya merugikan, menzolimi. Nah polisi adalah cermin dari penegak hukum itu, karena dasar dari utama proses hukum itu adalah polisi. Makanya hukum itu adalah moralitas. Kita minta polisi yang bermoral lah hendaknya untuk penegakan hukum itu sendiri. Jadi kami mengikuti. Kita akan mengawal penegakan hukum itu. Pada intinya propam ini jangan hanya bergerak di razia-razia. Ini kan menurut saya kan razia-razia kecil. Kalau bisa juga mengamati proses penyidikan yang paling sering cenderung terjadi yang dimain-mainkan ya, yang digoreng-goreng itu di proses penyidikan. Nah itu propamnya itu wajib hukumnya itu ngikutin, pantau, awasi, ya kan? Jadi dengan seketika ketika terpenuhi ada pelanggaran langsung ditindak gitu. Jadi jangan lagi nunggu orang lapor, gitu loh, orang melapor baru harusnya ngikutin. Kenapa? Menggoreng penyidikan itu nasib orang digoreng ya. Saya kasih tahu loh, nasib orang digoreng. Yang tadinya nggak salah bisa jadi salah. Dan itulah contohnya BWP itu kan, pemerasan itu orang nggak salah, di tes urin nggak rupanya negatif, tapi diambil. Tapi itu pun saya udah selidiki, ya saya udah tahu direktur tuh nggak ada tanda tangan surat perintah. Ini digoreng di bawah oleh penyidik-penyidiknya, digoreng seolah-olah ada surat perintah, ternyata tidak ada. Makanya saya bilang, saya kenal dengan direktur itu dan saya pastikan direktur itu bukan tukang minta-minta yang kita duga ya, yang diduga ya saat ini ya, seolah-olah tukang peras. Enggak, dia tidak pernah memberikan surat perintah, ternyata anak-anak di lapangan yang mengerjakan. Nah, inilah pelajaran bagi propam, selidiki lebih dalam. Jangan menyalahkan atasnya, yang bawahnya yang bertindakan gitu. Ya kan? Benar saya sepakat. Ya kan? Karena yang di atas yang nerima bersih hasil dari penyidikan itu. Iya, karena dia yang menyelidiki. Nah, kita kecolongan untuk tidak melaporkan sampai ke atas. Betul, benar.